dari judul ini ada variabel apa lagi yang bisa kita ukur kira-kira? Lama bekerja, Apa, Mas? Maaf, lam, lama bekerja, Bu. lama bekerja. Benar. Terus, ada lagi nggak kira-kira? Eh, kadar HB, nama kita ya mungkin nggak terlalu bisa dianalisis lah ya kalau namanya jenis kelamin, umur, lama bekerja misalnya. Oke, taruhlah seperti ini. Nah, ini kan ada beberapa variabel. Nah, ketika kita mau membuktikan ada perbedaan, kan tujuan penelitian itu membuktikan ya, membuktikan hipotesis gitu atau dugaan sementara. Hipotesis itu adalah dugaan sementara. Nah, apakah ada perbedaan kadar HB pada pekerja kebersihan di TMI dan di terminal? Maka sebelum kita membuktikan itu, kita mesti membuat sebuah pertanyaan penelitian. Nah, mungkin di sini saya bikin template-nya jadi dua supaya bisa. Nah, kalau misalnya kita mau buat pertanyaan penelitian, nah pertanyaan penelitian yang pertama apa kira-kira? Pasti berapa dulu? Ya enggak? Kita mesti tahu dulu berapa kadar HB pada pekerja di TMII, gitu kan? Lalu apa lagi? Berapa kadar HB pada pekerja di terminal? Nah, kemudian apa lagi? Atau kalau misalnya bukan berapa, bagaimana? Ya, bagaimana gambaran kadar HB, lalu bagaimana gambaran kadar HB. Nah, ini ada kaitannya dengan analisis univariabel. Kemudian, dan bagaimana distribusi, gitu ya, jenis kelamin pada pekerja, oh saya typo dulu ya, di TMII dan terminal. Nah, kemudian apalagi pertanyaan yang bisa dibuat dari variabel ini, teman-teman? Berapa lama bekerja, Bu? Berapa ya? Berapa lama atau gimana? Berapa bagaimana? Bagaimana? Bagaimana gambaran ya, durasi atau waktu lama bekerja, gambaran waktu lama bekerja pekerja kebersihan gitu ya di TMI dan terminal. Misalnya ya. Kemudian apalagi umur ya. Tadi kan belum. Bagaimana gambaran distribusi umur pada pekerja. Nah, ini kalau kita cuma mau menganalisis secara deskriptif saja. Maka untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, kita perlu melakukan sebuah uji statistik. Misal, tadi Mas Ibnu sudah mengumpulkan data ya, sudah turun ke lapangan nih, para pekerjanya sudah diambil sampel darahnya untuk diuji kadar HB-nya. Nah, dulu analis kesehatan tuh boleh nggak pakai pakai alat portable? Apa harus dibawa ke lab? Ya, namanya analis kesehatan Oh, kan. iya. Gimana, Kalau gimana uji dulu Mas? masih Harus masih manual, Bu. masih manual, pakai Masih manual, portable? pakai reagensia. Enggak, jadi saya ambil darah sendiri gitu ke masing-masing apa Mm-mm. pekerjanya. Habis itu saya masukin ke dalam botol tabung ya, Bu ya, tabung EDTA. Lalu saya bawa ke ke lab untuk langsung diuji gitu, Bu. Karena belum ada alat otomatis, jadi dulu pakainya kan Oh, manual. Jadi biar tahu memang dulu pengerjaannya manual. memang harus tahu dari dasar, betul, Bu. Iya, karena Hmm, kerjaannya ya. Nah, dulu kalau saya iya. kebetulan skripsi itu juga mengukur kadar HB ya. Cuman pada Hmm, remaja putri gitu beda subjek ya. Dan karena ya kayak semas kan saya nggak diajarin teknik pengambilan sampel pakai jarum suntik gitu kan. Jadi ya hmm. udah yang saya pakai adalah alat portable. Makanya tadi saya nanya ada perbedaan. Nah, sampel darah yang sudah diambil nih. Nah, kemudian untuk menjawab gambar misalnya gini, hasil uji labnya sudah keluar.
ya, data kadar Hb-nya pada semua sampel itu sudah keluar. Nah, maka kita mau melakukan analisis lebih lanjut untuk apa? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kita nggak tahu gambarannya seperti apa. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini kita mesti mendistribusikan dulu. Setiap variabel ini itu punya apa namanya jenis data yang seperti apa ya? Sebentar, kita lihat di sini pakai Smart Art dulu. Oke, kalau saya tanya, oh, variabel itu berdasarkan jenis datanya ada berapa macam? Ada yang bersifat numerik, masih ingat yang satu lagi apa? Deskriptif. Kata Gorik. Kategori. kategori. Ingat tabel yang saya kasih di sesi pertama ya. Nah, ada yang numerik, ada yang kategorik. Nah, sekarang kita klasifikasikan ya. Yang numerik ini kadar HP pada pekerja di TMI dan di terminal ini kira-kira munculnya berupa angka-angka atau huruf-huruf, Mbak Mas semua. Angka, Bu. Angka, maka dia masuk ke kelompok mana? Numerik atau Numerik. kategori? Numerik. Numerik itu apa? Jenis Kok kelamin gimana? Masuk ke kategori. kelompok Kategori. 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 Ibu. Kemudian lama bekerja, nah misalkan ya, nggak usah dulu deh tahun. Nah, maka umur dan lama bekerja ini eh, termasuk ke dalam jenis variabel apa? Datanya adalah numerik. Nah, saat kita mau melakukan sebuah analisis univariat itu artinya satu ya teman-teman. Variat itu artinya variabel. Jadi kita mau menganalisis satu persatu variabel dalam penelitian yang sedang kita lakukan. Seperti itu. Nah, contohnya kalau tadi yang sudah pernah dilakukan Mas Ibnu ini, saya beri satu itu sih ya, satu variabel baru yaitu jenis kelamin. Nah, ada variabel yang ternyata jenisnya berupa numerik ya, jenis datanya numerik berupa angka-angka, umur pasti angka, lama bekerja pasti angka, kategori dan juga kategori. Nah, semisal kayak yang kemarin teman-teman mengerjakan dalam tugas itu kan angka-angka itu yang sudah berupa variabel kadar Hb, yang kemudian umur, itu kan bisa diubah atau dikelompokkan lagi. Misalnya umurnya itu mau dikategorikan misalnya menjadi dewasa muda gitu ya, kategori umur misalnya. Nah, ada dewasa muda, kemudian sama dewasa lanjut misalnya, dan juga lansia misalnya. Ternyata ada yang masih bekerja menjadi petugas kebersihan gitu. Nah, kemudian ada lama bekerja. Nah, lama bekerja itu misal apa sih kaitan sama paparan timbal? Semakin lama dia bekerja, semakin lama dia terpapar, semakin tinggi kemungkinannya untuk memiliki kadar Hb yang lebih rendah, kan seperti itu ya secara teori ya. Mungkin lama bekerja kita bisa menghitung misalnya kurang dari 5 tahun gitu kan, 5 sampai 10 tahun misal ya. Eh, nah, kemudian lebih dari 10 tahun misal. Nah, kita kategorikan menjadi 3 kategori. Nah, ketika variabel-variabel ini sudah kita kelompokkan, oke. Jadi kunci pertama kita harus tahu dulu nih, dalam studi kita atau penelitian kita, semua variabel yang kita miliki itu kita sudah harus mengetahui mereka masuk ke dalam kelompok atau jenis data apa. Apakah numerik ataukah kategori. Ketika sudah paham seperti ini, baru kemudian kita bisa melakukan analisis univariat. Nah, kalau untuk data yang numerik, ya, apa saja yang bisa kita munculkan dalam analisis univariat data numerik? Ada yang tahu nggak? Apa saja yang bisa kita munculkan? Kalau datanya berupa angka-angka. Yang pertama, Kadar HB, Bu. Kata Ibu. nilai apa, Mas? Median. Apa Mbak Dika? Ya, Min. min, Apa itu min? median,
Memang Rata-rata itu gitu adalah ya. nilai Rata-rata. rata-rata ya atau rata gitu ya. Eh, udah belajar lah ya di dasar statistik. Semua angka-angka itu dijumlah gitu, kemudian dibagi sebanyak jumlah sampelnya ya. Nah, misalnya kalau kita variabelnya adalah umur, maka umur-umur pada setiap responden itu kita jumlah semua. Kemudian kita bagi sejumlah respondennya ya. Itulah nilai rata atau nilai min. Nah, kemudian yang kedua adalah nilai median. Apa itu nilai median, Nilai tengah. teman-teman? Nilai tengah, Bu. Ya, Mbak Anis. Nilai Nilai apa, tengah, Mbak? Bu. Nilai tengah, betul ya, nilai tengah. Kemudian selain itu ada apa lagi yang bisa kita lihat? Modus. Modus. Modus, oke. Apa itu modus? Modus statistik Nilai ya, yang bukan paling modus Nilai yang sering muncul. Oke, nilai yang sering muncul. Oke, kemudian ada apa lagi yang bisa kita lihat? Standar deviasi. Kemudian Standar timbangan baku. deviasi. Nah, standar deviasi. Selain standar deviasi, Varian timbangan baku. varian. Oke, udah keren-keren nih statistiknya ya, timpangan baku. Kemudian apa lagi? Range. Range. Oke, Kuartil. kemudian kuartil. Terus, kalau kita mau lihat berapa umur termuda, berapa umur tertua, berarti nilai apa yang muncul itu? Range. Nilai minimum. Apa, Mbak? Nilai Ya, minimum. nilai minimum ya. Nilai Nilai maksimum. minimum dan maksimum. Maksimum. Oke, ya, secara umum sebanyak ini sudah cukup menggambarkan ya apa namanya distribusi dari hasil analisis univariat data yang bersifat numerik gitu. Nah, sekarang kalau yang kategori, kira-kira apa saja yang bisa kita munculkan di sini? Contoh jenis kelamin ya, jenis kelamin kan itu datanya kategorik. Apa yang bisa kita munculkan di sini? Analis apa aja yang bisa tersaji? Frekuensi. Persentase. Oke, kemudian Frekuensi. saja. Iya nggak? Univariat apa lagi selain ini? Persentase saja? Oke. Maaf, suara terputus. Perbandingan ya. Putus-putus, Bu. Suara saya putus-putus. Aduh. Iya, Bu, putus. Bentar, maaf. Bentar ya. Halo, tes. Masih nggak? Masih putus-putus nggak? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Ini di rumah saya nggak aneh nih. Kalau pintu kamarnya ditutup, sinyalnya hilang. Pintunya dibuka, sinyalnya masuk lagi. Routernya soalnya bukan di kamar ya. Oke, mohon maaf ya. Nah, selain distribusi frekuensi, persentase apa lagi? Grafik. Cukup? Ada lagi grafik? Grafik apa Mbak Tiara? Grafik Grafik kan batang. banyak sekali ya. Diagram, ya, diagram. Diagram batang itu, oke. Kemudian apa lagi? Diagram pie. Diagram pie, oke. Kemudian ini bentuk penyajian ya, bentuk penyajian berarti tadi sebenarnya kalau datanya bersifat kategori, ini kita punya keterbatasan terkait variasi informasi yang bisa didapatkan. Jadi kalau misalnya jenis kelamin laki-laki perempuan ya sudah kita jadi cuma bisa tahu
berapa perbedaan atau berapa proporsi dari masing-masing jenis kelamin, baik laki-laki maupun perempuan. Atau misalnya tingkat pendidikan nih, kan di sampelnya teman-teman yang tentang ASI itu kan ada ya tingkat pendidikan ya, ada SD, SMP, atau SLTP ya, kemudian SMA, kemudian perguruan tinggi, misalnya ada empat nih, ada empat kategori. Data apa saja yang bisa kita sajikan di sana gitu dari hasil analisis univariat. Oh, kita bisa menyajikan proporsi atau bobot persentase dari masing-masing kelompok tingkat pendidikan tersebut gitu, dan kita bisa membandingkan mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah, mana yang paling banyak, mana yang paling sedikit gitu ya, dan mana yang memiliki distribusi yang sama. Misalnya puluhan tahun, banyak sekali data yang bisa kita sajikan atau hasil analisis invariat yang bisa kita sajikan karena usia itu adalah data numerik. Jadi teman-teman, ketika nanti kalau misalnya data asalnya adalah berupa numerik, itu jangan sampai dibuang. Atau ketika kamu mau mengumpulkan, buatlah pertanyaan terbuka supaya responden bisa menjawab angka aslinya. Contoh umur. Ketika kita mau melakukan penelitian, jangan langsung kita bikin option kurang dari 20 sampai 30, lebih dari 30. Itu kan sudah kita kelompokkan sendiri nih. Nah, itu kita rugi gitu. Kenapa? Karena kita tidak tahu secara tepatnya berapa usia dari masing-masing individu yang menjadi sampel kita. Gitu. Kalau data aslinya sudah kita kategorikan, maka ya udah nggak bisa diapa-apain lagi, gitu ya. Yang bisa disajikan hanya sangat sedikit seperti datanya, gitu. Kemudian eh, eh, pendapatan misalnya ya, atau penghasilan per bulan gitu. Itu pertanyaan sensitif ya. Tidak semua orang mau menjawab berapa besar penghasilan per bulannya, yang seringkali kemudian ketika kita mau melakukan sebuah penelitian yang memang mengukur status ekonomi, nah kita sudah bikin pertanyaan dengan jawaban tertutup nih, kita kategorikan kurang dari UMP, sama dengan UMP, atau lebih dari UMP gitu misalnya. Nah, kalau sudah dikategorikan seperti ya udah wassalam gitu. Jadi kita nggak punya nih berapa sih nominal asli dari jumlah penghasilan si responden per bulan. Kalau kurang dari UMP ya berapa? Misal UMP apa ya? Teman-teman bayangin di mana? Jakarta tuh berapa sih kan? 5,4 ya? Atau berapa ya? Saya lupa. 5,7 lupa deh. Taruhlah sekian 5,5 misalnya. UMP kurang dari UMP. Ya kalau 5 juta pas aja kurang dari UMP. Kalau ternyata dia gajinya ternyata cuma juta per bulan, itu kurang dari UMP. Artinya range-nya tuh sangat jauh gitu. Terus lebih dari UMP, bisa berpuluh-puluh kali lipat pun itu namanya lebih dari UMP gitu kan. Artinya banyak yang tidak tertangkap informasinya di sana. Jadi ini tolong diingat, nggak ada di buku gitu ya pesan saya. Kalau melakukan sebuah penelitian, saya izin off cam aja dulu deh ya. Kayaknya sinyalnya lagi sulit nih. Nah, kalau nanti teman-teman melakukan penelitian dengan survei langsung, mengumpulkan data langsung, jangan langsung mengategorikan variabel-variabel yang kita kira aslinya adalah berupa data numerik. Nanti bisa kita olah loh setelah itu. Seperti itu, teman-teman ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak tentang eh, analisis apa yang bisa kita lakukan untuk variabel yang kita miliki dalam sebuah studi. Seperti itu. Kita mau langsung praktik SPSS-nya hari ini siapa? Puji. Hari ini Mbak Dika sama Mbak Tiara, Bu. Oke, siapa yang mau duluan? Silahkan. Yang dibuka ada data aslinya ya. Silahkan.
Izin Bu, apakah sudah terlihat? Sudah, Mbak. Recording stopped. Sampai lalu pendidikan bekerja eksklusif classroom lahir sampai itu umur yang sampai ke filter itu potoknya sampai yang variabel sampai saja. Nah, oke. Sekarang kita mau menganalisis variabel-variabel itu. Maka stepnya adalah klik di atas, kemudian deskriptif statistik, diklik Mbak. Dika, Bu, suaranya boleh Bu, izin putus-putus. Putus-putus Bu suaranya. Putus-putus, Bu. Bu, Ibu nge-lag, Ibu. lagi. Oke, sekarang gimana? Masih putus-putus nggak? Yuk Mbak Dika. Better, Bu. Diklik analyze. Diklik analyze, mohon maaf ya, kan HP jelek banget sinyalnya malam ini. Oke, deskriptif statistik, kemudian, nah, yang lain sudah, kalau udah pernah belajar median kemarin, udah tahu ya. Nah, deskriptif statistik, kemudian frekuensis. Oke, diklik. Frekuensisnya diklik. Gedein dikit enggak. Oke, sekarang dipilih variabel yang tadi kita sebutkan sama-sama untuk digeser ke kanan. Jadi teman-teman di sebelah kiri adalah daftar semua variabel yang kita miliki di dalam dataset ini. Yang akan kita analisis itu bisa kita klik pakai pencet kontrol sambil diklik yang lain-lainnya supaya bisa bareng-bareng. Nah, lalu digeser ke kanan ke kolom kosong yang berupa variabel yang kita pilih untuk dianalisis secara univariat. Nah, eh, di paling bawah sekali ada tulisan pojok kiri display frekuensi tables, maaf. Display frequency tables artinya adalah sajikan tabel distribusi frekuensinya.
Untuk data yang bersifat kategorik, kita hanya cukup mengklik itu saja. Yang lain-lainnya sebelah kanan ada statistik, ada charts, ada format, style, bootstrap, itu nggak perlu. Lalu kita langsung okekan saja. Oke, bilang Mbak Dika. Oke, mana outputnya? Belum muncul. Nah, diperbesar. Oke, nah saya mau menjelaskan hasil temuan output kita ya. Jadi di sini ada satu tulisan besar dengan panah merah bertuliskan frequencies. Ini berdasarkan perintah kita tadi display frequency tables ya. Nah, di bawahnya ada list setiap variabel yang sudah kita pilih dari mulai pendidikan sampai pemberian ASI 2 tahun. Belum, Mbak, naik dulu. Nah, itu bagian N. Nah, teman-teman sebelum melihat ke tabel-tabel bawah, please make sure datamu tidak ada yang missing. Jadi, di sini di kolom yang paling atas ada tulisan statistik ya. Tabel pertama sekali itu statistik. Di row sebelah kiri ada tulisan N. N itu adalah jumlah total sampel yang kita miliki, oke? Kemudian valid itu adalah jumlah total sampel yang valid. Valid itu artinya ada dan sesuai dengan kodenya. Dan kemudian ada yang bawah yaitu missing. Missing itu artinya hilang. Jadi kalau misalnya, jadi SPSS ini punya satu kekurangan, dia tidak bisa ngecek apakah data yang kita input sudah lengkap atau belum. Gitu. Jadi jika ada satu kolom saja yang missing, ini akan terdeteksi sebenarnya ya saat kita melakukan analisis. Misal gini, oh di pendidikan kita lupa nih masukkan beberapa kode pada sampel di nomor sekian, sekian, sekian. Nah, misalnya ada 3, maka nanti bisa muncul yang validnya cuma 47, yang missingnya ada 3. Nah, nanti teman-teman boleh cross-check ulang. Oh, ternyata ada yang missing, ada kolom yang belum saya isi ternyata. Coba dicek masing-masing. Semuanya udah full 50 belum yang valid. Yang Bu missingnya full punya 0 semua belum. Tiara Iya, Mbak Tiara. validnya Hah? 50, missingnya 1, Bu. Semuanya sama. Kenapa ya? Yang mana tuh, Mbak? Berarti Mbaknya ada 51 sampelnya, Mbak Tiara. Iya, Coba, Mbak Dika, stop dulu. Mbak Tiara, please share layarnya, Mbak. Saya mau kasih tahu. boleh Bu, tunggu ya Bu. Mm-mm. Izin pakai 2 device ya Bu. Boleh, mau 100 juga boleh. Silakan. Yang penting bisa belajar, ya. Mbak Mega mana wajahnya sih belum hafal. Wajah Mbak Mega nih kemarin nggak on cam kan. Nah, oh yang itu Mbak Mega. Oh, Mbak Dika kan, oh Sudah, terus saya udah hafal bukan Mbak Dika. Oke. Ah, sudah terlihat? Sudah sudah ya? outputnya. Nah, bentar Mbak. Coba Mbak turun ke bawah ke sampel yang paling nomor 50 Mbak. Di scroll ke bawah. Terus. Nah, stop. Nah, Mbak siapa tadi? Mbak Tiara ya? Mbak Tiara lihat nggak di bawah 50 ada angka 51 warnanya hitam ya Mbak? Iya. Nah, harusnya dia putih Mbak. Nggak boleh. Warna hitam tuh artinya sampel aktif kita. Artinya apa? Kolom yang kosong-kosong itu ada titik-titik itu kan Mbak? Oh, Artinya mungkin waktu Mbak Tiara input waktu itu pernah kepencet enter terus sampai bawah gitu. Jadi caranya gimana? Gampang banget. Tinggal di angka 51-nya diklik kanan, lalu clear aja. Oke, dia akan kembali ke sampel asli 50. Nah, karena ada sampel yang tadi missing, sistem akan membaca sampel kita nggak 50 tapi 51. Jadi saat analisis deskriptif tadi hasilnya belum valid ya Mbak, maka Mbak perlu melakukan instruksi ulang tadi gitu. Jelas ya Mbak Tiara ya? Kalau dia oh ya lagi jelas coba. Bu. Ya, outputnya boleh dikasih lihat. Udah benar Hmm, belum? Masih ada nggak yang missing? Ini udah lembar output Bu, belum Belum. termunculkan ya di Zoom ya. Biarnya Layar screen, fokus, Mbak. Mbak. Jangan itunya doang. Oh, Share all screen, jangan cuma satu Windows.
Nah, Hmm. udah nggak ada yang missing ya, Mbak? Iya, Bu. Oke, aman. Boleh di stop biar Mbak Dika lanjut. Tugasnya Mbak Dika hari ini. Oke. Yuk Mbak Dika. Nah, sekarang jadi gitu teman-teman ya. Analisis apapun tolong dibiasakan dicek dulu nilai validnya. Ada nggak yang missing? Jangan sampai kita udah pede banget lihat angka-angka yang lain di bawah tapi ternyata ada data yang missing gitu ya. Itu nggak valid hasilnya gitu. Oke, nah kalau kita sudah yakin, oke datanya lengkap semua, nggak ada yang missing lagi, kita boleh step down. Kita ke frekuensi table yang pertama yaitu adalah variabel pendidikan. Nah, teman-teman di sini lihat, jadi saya tidak hanya akan menginfokan bagaimana cara membaca tabel secara statistik saja, tapi juga menginterpretasikan dalam sebuah narasi ya, yang nanti akan sangat berguna ketika teman-teman mendeskripsikan hasil temuan penelitian pada bab 4 bagian hasilnya. Jadi nggak semua orang ternyata bisa mengatang-ngatai tabel gitu ya. Nah, coba bisa dilihat di sini untuk tabel pendidikan. Ada yang mau coba menginterpretasikan nggak di bagian tabel pendidikan ini? Cara membacanya gimana ya? Ada yang mau coba nggak? Mbak Widya mau coba, Mbak? Bu, maaf, laptopnya masih agak-agak error. Oke, masih error ya, Mbak. Oke, lanjut. Siapa yang mau coba interpretasi variabel pendidikan? Mas Gata? Jadi kalau saya pilih yang on cam ntar kapok, jangan on cam nanti dipanggil gitu ya. Nanti Iya, berarti saya pilihnya yang nggak on cam aja nih kalau gitu nih. iya Ibu. Siap. Mohon izin untuk interpretasikan yang tabel Oke, pendidikan oke. gitu. Kalau Oke, silakan Mas. kalau dilihat dari tabel pendidikan ini bisa kita lihat dari kategorinya Hmm. ada SD, SMP, SMU dan juga perguruan tinggi ya dengan total datanya ada 50. Mm-mm. Lalu secara frekuensi untuk data yang pendidikannya SD ini ada 10, yang Mm-mm. SMP-nya ada 11, yang Mm-mm. pendidikan SMU-nya ada 16 dan perguruan tinggi ada 13. Dan Mm-mm. secara persentase ini untuk yang pendidikan SD ada 20%, lalu Mm-mm. untuk SMP ada 22%, yang SMU ada 32%, dan pendidikan perguruan tinggi ada 26%. Oke. Seperti itu, Ibu. Lalu kalau dilihat untuk kumulatifnya, Mm-mm. ini dari pendidikan SD ada 20 kumulatif dan dari SD SMP ada 42 berarti Bu. Lalu dari SMU, dari SD, SMP dan SMU ada 74 dan perguruan tinggi ada 100. Oke. Nah, jadi untuk membaca tabel, kan sepertinya tabelnya sederhana ya. Ternyata ada caranya gitu, teman-teman. Nah, saya mau menginformasikan dulu apa maksud dari setiap kolom yang muncul dan diberikan oleh SPSS ini. Sebelah kiri, bagian valid ya. Ada row SD sampai ke total. Ini adalah data berdasarkan kategori yang sudah kita buat ya. Ada jenjang SD sampai jenjang PT perguruan tinggi, yang paling bawah sekali adalah total dari keseluruhan kategori tersebut gitu. Total sampelnya berapa. Nah, di bagian atas di kolom pertama sampai kolom terakhir, frekuensi itu adalah jumlah ya, jumlah dalam satuan angka. Persen adalah persentasenya. Bagian kanannya lagi ada valid persen. Valid persen itu sebenarnya adalah persentase. Tapi saat kita mau membaca sebuah tabel dari hasil SPSS, yang dianjurkan untuk dibaca adalah bagian valid persen. Ini ada kaitannya dengan nilai missing tadi, teman-teman. Kalau ternyata ada data yang missing yang kita punya,
Bagian persen tidak bisa menghitung bahwa itu ada bagian yang missing. Kalau misalnya valid persen, dia bisa memperhitungkan nilai missing tadi. Gitu. Jadi, saat mau menyajikan data persentase yang kita gunakan cukup yang valid persennya saja. Seperti itu ya. Nah, kemudian kumulatif persen ini apa artinya? Kumulatif persen adalah jumlah persentase kategori pertama ditambah kategori kedua. Itu adalah kumulatif persen yang kedua, ya. Lalu kumulatif persen ketiga artinya jumlah persentase pertama, kedua ditambah kategori ketiga dan sampai ke terakhir. Jadi kumulatif persen dari untuk valid kategori SD dia hanya 20 karena tidak ada kategori terendah lagi setelah sebelum SD. Kemudian yang SMP, kenapa kumulatif persennya 42 berasal dari mana? Yaitu berasal dari 20 persentasenya SD ditambah 22 persentasenya SMP. Jadi totalnya adalah 42 gitu ya. Kemudian kumulatif persennya SMA, kenapa ada 74? Karena berasal dari 42 ditambah 32 yang merupakan proporsi dari kelompok SMA gitu. Lalu 100 ini berasal dari mana? 100 yaitu 74 ditambah proporsi dari yang perguruan tinggi yaitu 26%. Di total menjadi 100. Nah, biasanya dalam penyajian data nanti bagian hasil penelitian kita nggak mesti banget kita menyajikan kumulatif persen. Jadi cukup frekuensi sampai ke total sampai sama dengan valid persennya saja. Gitu ya. Nah, kalau misalnya kategorinya ada lebih dari 2, maka bagaimana cara kita menginterpretasi? Pertama gini, saya mau mengajarkan teman-teman bagaimana cara membuat judul tabel yang baik. Nah, judul tabel yang baik itu ada memenuhi 4 W ya. W pertama adalah what, itu tentang apa. Lalu ada who, ya. Who itu pada siapa. Kemudian ada where, itu di mana. Dan when, itu kapan. Jadi gini, kita mesti menyepakati dulu nih kira-kira dataset kita ini mau kita angan-angankan konteksnya di mana, kemudian kapan misalnya. Let's say kapannya tuh tahun ya teman-teman. Jadi 2025 lah ya, tahun ini lah ya masih gitu. Kemudian where-nya kira-kira di mana misalnya di Puskesmas X misalnya ya. Di Puskesmas X tahun 2025. Kita punya konteks dua di Puskesmas X tahun 2025. Where sama when-nya sudah ada. Tinggal tambahkan what sama who. Who-nya jelas. Who-nya siapa? Ibu menyusui gitu kan ya. Ibu menyusui ya di sini ya. Nah, kemudian what-nya apa? What-nya adalah pendidikan. Jadi saat membuat sebuah tabel, judulnya, jadi sebelum ada tabel kan kita bikin judul dulu ya. Nah, kita bikin judul dulu. Judul untuk variabel kategorik adalah distribusi frekuensi biasanya ya. Tapi ini nggak baku banget. Silahkan diubah dalam konotasi yang lain yang memiliki makna yang sama ya. Distribusi frekuensi tingkat pendidikan. Nah, kuatnya itu apa sih? Tingkat pendidikan ya. Kalau dalam konteks ini tingkat pendidikan ibu menyusui di Puskesmas X taruh ya. Puskesmas X tahun 2025. Jadi judul tabel tolong diingat mesti memuat what, who, where, dan when. Mesti lengkap ya. Nah, saya tulis di bagian kolom atau bukan kolom apa nih? Kolom chat maksudnya ya. Nah, distribusi frekuensi tingkat pendidikan ibu menyusui di Puskesmas X tahun 2025. Itu konteksnya. Itu baru judul. Nah, sekarang kita baca tabelnya. Karena kategorinya ada 4, kuncinya adalah do not repeat information from the table. Kita nggak boleh mengulang informasi yang ada di tabel. Interpretasi itu tujuannya adalah to highlight the most important information. Gitu. Tujuan dari interpretasi untuk meng-highlight informasi yang paling penting apa sih dari tabel itu. Maka ketika ada distribusi 4 kategori ini, yang perlu teman-teman lihat mana proporsi atau kategori yang memiliki persentase paling tinggi. Kategori pendidikan apa teman-teman di sini?
SMU. SMU. SMU, kemudian mana yang memiliki proporsi paling rendah? SD. SD. Jadi, cara menginterpretasikannya adalah, nah, misalnya, tabel 1 menggambarkan distribusi frekuensi tingkat pendidikan ibu menyusui di Puskesmas X tahun 2025. Didapatkan bahwa, misalnya ya, dari 50 sampel, nah boleh kita ulang besar sampel yang kita miliki. Dari 50 sampel, paling banyak ibu memiliki tingkat pendidikan apa? SMA atau SMU yaitu. Nah, ketika sedang menyajikan distribusi frekuensi, teman-teman tidak lagi wajib menyebutkan angka frekuensi atau jumlah ibunya dari masing-masing kategori, tapi langsung aja persentasenya. Jadi yang kita fokuskan persentasenya. Berapa persen sih yang lulusan SMA? Yaitu 32%. Dan yang paling rendah adalah tingkat memiliki pendidikan tingkat SD yaitu 20%. Selesai. Itu cara menginterpretasi tabel. Jadi, tujuan menginterpretasi tabel adalah untuk meng-highlight informasi yang paling penting yang mau kita sampaikan kepada pembaca atau pendengar. Bukan mengulang isi tabel. Gitu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke variabel yang kedua yaitu bekerja. Silahkan, ada yang mau coba nggak? Saya, Bu. Iya, Mbak Tiara, silahkan, Mbak. Kalau salah mohon koreksi ya, Bu. Iya, silahkan, nggak apa-apa. Berdasarkan hasil analisis pekerjaan Ibu, dari total 50 responden, didapat bahwa 25 ibu, mungkin boleh pakai buka kurung tutup kurung gitu ya Bu ya, 50% yang Ya, bekerja dan 25 ibu, 50% yang tidak bekerja. Hasil oke. ini menggambarkan bahwa proporsi Mhm, ibu bekerja dan tidak bekerja berada pada mhm. kondisi yang seimbang. Seperti Oke, itu, Bu. boleh disimpulkan seperti itu ya. Proporsi ibu yang bekerja dan tidak bekerja adalah sama atau seimbang. Kebetulan datanya seimbang ya. Oke, sudah oke Mbak Tiara. Tapi tadi 25-nya nggak usah dibaca lagi, nggak apa-apa. Langsung masing-masing adalah 50% gitu ya. Jadi Oh lebih ya, efisien juga gitu. Jadi angka frekuensinya nggak usah disebut lagi. Oke, good. Terima kasih Mbak Tiara. Nah, kita lanjut ke variabel berikutnya. Status menyusui eksklusif. Silakan siapa yang mau coba interpretasi. Yuk, mas-masnya belum nih. Mas Ferli, saya baru melihat bagian kepala atasnya, wajahnya nggak kelihatan lengkap. Silakan Mas, mau coba nggak? Nah, baru kelihatan Mas. em, yang status menyusui eksklusif ya, Bu ya. Ya, Oke, ya, yang jadi itu di Mas. sini frekuensinya ada totalnya ada 50 di mana terdapat dua kategori yaitu yang pertama yang tidak dan kedua adalah yang eksklusif dan masing-masing nilainya. Namun di sini bisa kita lihat bahwa dari angka tersebut dari untuk persentasenya atau valid persennya itu yang untuk tidak eksklusif itu ada di angka 48%, sedangkan untuk yang nilai status menyusui eksklusif itu di angka 52%. Sehingga didapat total dari keseluruhan dari dua kategori tersebut itu valid dengan nilai di 100%. Mungkin seperti itu ya, Bu. Oke, maaf saya masih di mute. Ya, terima kasih Mas Ferli atas interpretasinya. Nah, ini kan datanya sederhana sekali. Dan biasanya kalau kita menyajikan sebuah data penelitian tuh nggak cuma satu variabel ya, ada banyak nih variabel lain yang mengantri minta dibaca gitu kan. Sedangkan waktunya terbatas. Maka ketika kita menginterpretasikan cukup ambil intinya saja Mas tadi kan lengkap ya. Nah, saat membaca walaupun cuma ada dua kategori saja, maka yang pertama kali kita sebutkan adalah yang persentasenya paling tinggi dulu. Oke, yang persentasenya paling tinggi dulu yaitu antara dua kategori ini mana yang paling tinggi, yang tidak atau yang iya? Yang iya. Yang iya, maka
perlu disebutkan lebih awal. Jadi berdasarkan data hasil status menyusui eksklusif pada ibu ya di Puskesmas X tahun 2025 didapatkan paling banyak gitu ya. Ibu berstatus menyusui eksklusif yaitu 52% dan sisanya yaitu 48% tidak menyusui secara eksklusif. Titik gitu Mas. Cukup sampai situ saja. Seperti itu. Jadi lebih efisien. Ya, jadi kenapa kita mesti sebutkan yang paling besar dulu tadi yang saya sampaikan. Interpretasi tabel tujuannya adalah meng-highlight informasi apa yang paling penting yang mau kita sampaikan pada pendengar atau pembaca. Seperti itu. Ya. Nah, terima kasih Mas Ferli. Ya, kita lanjut ya. Untuk kategori berikutnya, silakan siapa kategori. Variabel berikutnya sih yang mau coba, boleh. On mic. Saya, Bu, Ya, Mas Wildan, silakan. untuk yang interpretasi bayi baru lahir ya, Bu. Pemberian ASI segera, ya. Itu Mas. Eh, berdasarkan hasil terhadap 50 responden, diperoleh bahwa responden yang sangat setuju bayi baru lahir diberikan kolostrum berjumlah 16 orang. Sedangkan yang setuju sebanyak 16 orang. Dengan demikian, responden menunjukkan sikap positif terhadap pemberian kolostrum. Oke. Yang dibaca tadi berarti yang kok nggak ada angka 16 ya? Beda ya Mas angkanya ya? Kita baca kolostrum, Bu. Yang di bawah, Bu. Oh, kolostrum. Bawah, Oh my iya. God. Ya, saya baca yang ASI segera. Oke, kolostrum ya. Oke, tadi interpretasinya adalah frekuensi. Nah, kan ini kan distribusinya ada yang sama dengan pernyataan yang bertentangan, iya kan? Distribusi sama pada kategori sangat tidak setuju dengan setuju. Betul nggak? Ya, sangat tidak setuju dengan setuju. Nah, maka tidak bisa tadi disimpulkan bahwa itu positif. Ya, karena distribusinya sama. Maka apa yang perlu disampaikan? Sampaikan dua distribusi yang paling besar ini. Gitu. Kelompok apa saja, Mas? Mas Wildan yang paling besar? Yang dibaca adalah persentasenya, jangan lupa ya. Ketika kita sudah menyajikan data dalam satuan persen, jadi nilai frekuensinya tidak lagi perlu disebutkan. Sebutkan saja langsung nilai persentasenya. Gimana, Mas Wildan? Halo, Mas Wildan. Kurang jelas, Bu. Maaf, putus-putus. Masih putus-putus suara saya? Saya matiin kamera aja kali ya. Tadi putus-putus nggak ya penjelasan saya? Aman, Bu. Aman, Bu. Aman, Bu. Aman ya, aman ya. Oke. Nah, coba Mas Wildan diulang interpretasinya. Antara yang sangat tidak setuju dengan setuju ini kan sama ya. Proporsinya sama ya. Masing-masing berapa persen, Mas, di sini, Mas? Yang mana, Bu? Yang kolostrum? Iya, Iya, Bu. kan tadi Nah, Mas jelas. Wildan bacanya yang kolostrum. Jadi saya Iya. ngikut ini. Nggak apa-apa. Kita loncat dulu nggak apa-apa ke kolostrum. Jadi 50 yang paling responden, tinggi Bu. bukan responden total, tapi yang sangat tidak setuju ada berapa persen, Mas, tadi? 18, Yang sangat tidak setuju 32, 32%, yang setuju 32 juga. 32 juga. Nah, apa yang mau kita highlight dari informasi ini? Ada yang mau coba nggak yang lain? Silakan. Disempurnakan tadi interpretasinya boleh silakan.
Kadang-kadang. Yuk, siapa? Yuk, biar cepet. Mbak Novi, ada Mbak Novi? Iya, Bu. Putus, Bu, sore. Ya, Mbak Putus, Novi. Bu. Yuk, Mbak Novi. Ibu izin suaranya putus. Suaranya putus-putus, Bu. Ibu putus-putus, Bu. Terus nggak? Masih putus-putus. Masih putus-putus, Bu. Ya, iya. Masih. Sekarang gimana, Mbak Novi? Oh iya, sudah, Bu. Udah ya? Ya, sih izin off cam aja ya, maaf ya. Sinyalnya jelek banget. Ya, Mbak Novi coba Mbak, diinterpretasi Mbak. Untuk yang kolostrum ya, Yang Bu. tadi aja, iya, kolostrum dulu. Untuk pemberian kolostrum, ini didapatkan angka yang seimbang antara setuju dengan eh, sangat tidak setuju dan setuju, yaitu sebesar 32% dan tidak setuju dan kurang setujunya juga dengan angka yang seimbang yaitu 18%. Oke, oke. Nah, jangan lupa konteks judulnya disebut dulu nanti ya, Mbak ya. Baik, Bu. Iya, oke. Tapi interpretasinya sudah oke. Jadi sebutkan dulu yang paling besar. Nah, karena ini bertentangan gitu, maka kita mesti sebutkan bahwa proporsinya dengan pendapat yang bertentangan masing-masing sama gitu ya. Jadi ini menarik. Artinya nanti mungkin kalau dalam sisi kesehatan masyarakat apa sih yang bisa kita rencanakan untuk ditindaklanjuti? Oh, kalau misalnya hasil penelitian kayak gini, ada yang missing nih, ada yang bermasalah. Apanya? Tidak memiliki atau masyarakat ya atau sampel lah yang 50 orang ini belum memiliki persepsi yang sama ya kan? Terkait pembelian kolostrum kok masih ada ya yang nggak setuju, artinya apa ya? Mungkin mereka masih kurang teredukasi. Maka rencana berikutnya mungkin bisa dibuat semacam intervensi apa, edukasi, pentingnya pemberian kolostrum dan lain sebagainya ya seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Novi. Kemudian yang berikutnya ASI segera. Yuk, ini masih data kategorik nih, kita belum ke numerik. Numerik lebih Saya boleh, Bu? ya Mbak Widya. Yo, habis Mbak Widya tadi siapa tuh? Mas siapa tuh yang ngomong? Masih Saya Bu. Bu Ibnu, Bu. Ya Mbak. Oh iya, Mas Ibnu. Oke, Mbak Wid, silakan. Dari 50 responden, pemberian ASI segera pada bayi baru lahir, terdapat 38% ibu yang tidak setuju untuk pemberian ASI segera pada bayi baru lahir. Oke. Jangan lupa yang paling kecil juga dibaca, Mbak. Dan hanya berapa persen yang setuju? Dan yang setuju hanya terdapat 8%. Nah, jadi mayoritas justru tidak setuju untuk diberikan ASI segera pada bayi yang baru lahir gitu ya. Dan hanya 8% yang setuju seperti itu. Oke, itu jadi highlight ya. Jadi kan, kalau kita baca kayak gitu kan, pendengar dan pembaca juga sudah langsung mengambil pesannya kan. Gitu nggak usah dijambrengin semua gitu. Oke, Mas Ibnu, oke udah bagus ya Mbak Widya. Silakan Mas Ibnu, silakan yang terakhir ya. Pemberian ASI Oke, sampai Bu. 2, bahas yang Frekuensi sampai ya, 2 Bu, ya? tahun ya. Yang 06 bulan apa yang 2 tahun, Bu? 06 bulan ya? Yang 6 bulan belum ya? Ya, 6 bulan dulu. Iya, Bu. Oke, bismillah. Pada tabel frekuensi distribusi frekuensi pada pemberian ASI bayi sejak 0 sampai 6 bulan dengan total 50 responden didapatkan yang tertinggi di 38% itu setuju dan kurang setuju serta sangat setuju hanya didapatkan 4%. Yang Itu, paling Bu. tinggi apa, Mas? Setuju, Bu, 38%. Sorry, Bu, tidak setuju. Tidak Sorry, saya setuju ulangin ya, Bu, ya. ya. Tidak setuju Iya. 40%. Ya. Ya, tidak setuju. Paling tinggi tidak setuju ya, yaitu 40%. Dan paling rendah menjawab kurang setuju dan sangat setuju.
gitu ya. Yaitu masing-masing berapa? 4%. 4%. Oke. The last one. Terima kasih Mas Ibnu. Thank you, Bu. Terakhir, tabel terakhir silakan. Yang mau coba lagi? Mbak Mas semua. Saya, Bu. Ya, Mbak Nurul, silakan Mbak. Pemberian ASI sampai 2 tahun dari 50 responden yang paling tinggi yaitu interpretasinya 38% setuju. Kemudian yang paling rendah yaitu kurang setuju di 2%. Oke. Yang paling tinggi adalah setuju, yang paling rendah kurang setuju. Nah, nanti tolong kalimatnya dibuat lebih efektif ya. Jadi efektif dan komunikatif. Jangan lupa disebutkan konteksnya dulu ya. Eh, apa namanya berdasarkan hasil penelitian terkait dengan pemberian ASI sampai 2 tahun pada ibu menyusui di Puskesmas X tahun 2025, sebagian besar yaitu 38% menjawab setuju untuk pemberian ASI sampai 2 tahun gitu ya, dan hanya 2% yang menjawab kurang setuju gitu. Jadi nanti tadi cara menginterpretasinya sudah oke, cuma nanti bentuk kalimatnya disusun lebih efektif lagi gitu. Kalimat efektif ya, ada subjek, predikat, objek. Betul ya, Mbak Nurul ya. Oke, terima kasih Mbak Nurul. Nah, sampai sini untuk penyajian data dan interpretasi tabel data univariat dengan kategorik sudah paham teman-teman semua? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita lanjut ke yang numerik? Ya, saya mau nanya. Iya, Mbak Mega silakan. Biasanya kan kalau di skripsi atau penelitian itu kan datanya banyak ya, Bu, kayak tabel gini-gini. Nah, itu gimana Mm-mm. caranya supaya interpretasinya itu kata-katanya nggak monoton, Bu? Cara menginterpretasikan dengan kata-kata yang tidak monoton. Nah, itu sebenarnya kan tergantung ke kreativitas masing-masing. Tapi tadi kuncinya adalah kita bisa memastikan mana variabel utama, mana kategori utama yang mau disajikan, ya kan? Dan mana yang perlu ditekankan gitu, tekankan untuk disampaikan dalam interpretasi. Jadi nggak mesti judulnya disebut duluan di awal mulu gitu ya. Berdasarkan ini, berdasarkan ini, berdasarkan ini kan jadi monoton kan. Nah, boleh kita sebutkan misalnya eh sebagian besar ibu boleh kayak gitu. Sebagian besar ibu yaitu eh, berapa tadi? 38% setuju untuk pemberian ASI sampai 2 tahun gitu ya. Dan sebagian kecilnya yaitu 2% kurang setuju pemberian ASI sampai 2 tahun. Nah, nanti di tabel berikutnya Mbak Mega olah lagi kalimat apa yang mau duluan disampaikan gitu Mbak. Tapi tetap secara prinsip saat kita menyampaikan hasil informasi dari tabel itu yang paling besar dulu yang disajikan gitu angkanya gitu ya. Jadi makanya kan menulis penelitian itu mirip-mirip dengan bikin cerpen gitu ya, bikin novel. Jadi kemampuan kita membuat kalimat itu sangat berikatan erat dengan semakin banyak kita baca gitu. Kalau kita makin banyak baca, referensi kosakata kita kan semakin banyak. Kayak gitu. Makanya teman-teman nanti tolong jangan pakai AI ya buat interpretasi. Karena kan AI itu bisa aja kan. Tapi ya bikin otak kita jadi mandek gitu ya. Nggak mampu merangkai nantinya. Karena kan nanti yang ngomong kita. Kalau misalnya dibantu sama AI, kita cuma baca AI doang saat presentasi. Terus saat ditanya balik, biasanya akan kagok gitu ya. Akan karena kita nggak begitu paham dengan apa yang dimaksud dalam tabel. Seperti itu. Oke. Gimana Mbak Mega menjawab kah? Baik, terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ada lagi? Bu izin bertanya. Iya, silakan Mbak Tiara. Berarti untuk variasi interpretasi gitu, biar nggak monoton, bisa nggak Bu? Misalkan kita kan tadi dijelaskan cara bacanya tuh persennya saja ya Bu. Sedangkan Mm-mm. kalau persennya saja kan ya kurang lebihnya kayak gitu, yang tertinggi sama yang terendah. Mm-mm. Nah, misalkan Mm-mm. mau dibuat lebih variasi lagi gitu, bisa nggak kita bikin misalkan yang 0 sampai 6 bulan, yang AC itu kayak dari hasil
statistik didapat bahwa sangat tidak setuju hingga kurang setuju mencapai 58%, sedangkan setuju sampai sangat setuju mencapai berapa? 100 kurang 58, 42%. Itu boleh Oh, nggak, Bu? kumulatifnya yang dibaca ya, Mbak? Iya, biar lebih variasi gitu. Kalau misalnya mau divariasikan dengan kelompok tertentu, ini boleh aja sih, tapi hati-hati ya, karena kan setiap tingkatan punya skor beda ya, Mbak ya. Kan lalu kita maksudkan atau kita relatekan juga dengan tujuan penelitian kita, maksudnya kategori tidak setuju mereka yang berisiko atau tidak gitu. Kalau memang mau dikelompokkan sangat tidak setuju sama kurang setuju, meskipun dia kelompoknya adalah yang tidak setuju, tapi kan punya tingkatan yang beda tuh Mbak. Nah, kalau untuk apa namanya datanya masih dikategorikan satu persatu kayak gini, itu kurang disarankan untuk digabung gitu. Kita tetap harus menonjolkan mana dari 5 kelompok ini yang paling besar persentasenya. Nanti ketika kalau memang apa namanya mau disajikan, kayaknya kebanyakan deh nih kategorinya, saya cuma pengen kelompokin jadi 2 deh, yang tidak setuju sama yang setuju aja. Nah, boleh aja. Berarti nanti di cut off dulu. Yang STS, yang TS sama KS dijadiin satu kelompok gitu kan. Karena sama-sama tidak setuju lah secara apa namanya pendapat. Nah, kemudian setuju dan sangat setuju kita jadikan satu kelompok baru gitu. Nah, itu jadi 2 kelompok kemudian dikumulatifkan lagi baru boleh. Tapi mesti disajikan dulu dalam tampilan berbeda gitu. Nah, makanya kalau dalam skripsi itu kenapa sih halamannya banyak, tebel gitu? Karena kita masih diminta untuk menyajikan satu variabel, satu tabel, satu variabel, satu tabel. Dan interpretasi pada setiap tabel tuh nggak mesti panjang ya, teman-teman ya. Ya kalau emang informasinya adanya cuma segitu ya udah nggak usah diolah-olah lagi gitu. Nggak usah dikarang-karang lagi gitu. Nanti teman-teman kalau mau cerita panjang lebar di bagian pembahasan, itulah yang akan menjadi poin penting kemampuan calon sarjana untuk melakukan analisis. Jadi nggak cuma tabelnya diolah-olah, tapi teman-teman juga mengintegrasikan dengan hasil pembacaan teori, hasil pembacaan hasil penelitian orang lain yang terdahulu, lalu bagaimana dengan temuan penelitian teman-teman sendiri nanti di bagian pembahasan. Dikolaborasikanlah temuan semuanya itu baru dinarasikan dalam sebuah susunan paragraf-paragraf pembahasan. Nah, itu baru silahkan dituangkan lah semua di sana gitu. Kalau interpretasi tabel yang emang seada-adanya itu ya udah gitu ya. Jangan dibuat-buat lagi gitu Mbak ya. Karena nanti akan jadi bumerang juga kadang-kadang gitu. Loh, datanya begini kenapa kamu interpretasinya kayak gitu gitu. Ya, seperti itu Mbak. Oke, siap, Bu. Terima kasih, Bu. Sip, sama-sama Mbak Tiara. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita lanjut ke multivariat sih. Ke analisis numerik. Kok udah multivariat aja. Oke, yang numerik. Silakan masih Mbak Dika? Atau mau gantian tadi satu lagi siapa? Kayaknya gantian deh. Karena setelah ini nggak ada itu lagi. Nggak ada praktik lagi. Paling konsep multivariat aja. Setelah Mbak Dika siapa tadi? Tiara, Bu. Tiara. Ya Mbak Tiara. Ya Mbak silakan Mbak. Nah nanti sampai nunggu Mbak Tiara share ya. eh apa namanya? Saat selesai menulis skripsi, teman-teman juga akan diminta luaran sebuah artikel ya, yang rencananya akan disubmit gitu dalam jurnal atau konferensi nasional. Nah, artikel itu kan ringkasan dari penelitian kita. Nih, misal teman-teman punya skripsi 100 halaman, ya nggak mungkin kita bikin artikel 100 halaman gitu kan. Disederhanakanlah misalnya menjadi 10 atau sampai 15 halaman. Nah, tabel yang punya kita tuh ada puluhan misalnya di dalam skripsi. Terus gimana cara kita menyajikan di dalam artikel? Nah, nanti baru tabel yang perintilan satu-satu variabel itu kita gabungkan menjadi satu kumpulan tabel analisis univariat. Tapi tetap dikelompokkan berdasarkan kategorinya. Yang kategori semua jadi satu tabel. Nah, kemudian yang numerik semua jadi satu tabel. Kayak gitu. Ya. Nanti baru tuh interpretasinya bisa panjang lebar, karena kan variabelnya banyak ya. Bolehlah disambung-sambungkan di sana, begitu. Oke, nah sekarang kita mau coba menganalisis data yang bersifat numerik. Nah, coba diklik analyze, Mbak.
Mbak Tiara. Nah, kemudian deskriptif statistik. Oke, frekuensi. Nah, ini kebalikannya dari di riset dulu aja, Mbak. Nah, sekarang kita mau masukkan yang numerik-numerik. Nah, silahkan dipilih teman-teman. Apa aja numerik tadi? Umur ibu ya. Umur ibu dulu yang paling atas tadi kelewatan. Dikontrol. Kemudian kategori umur ibu nggak usah, Mbak. Itu nggak usah, nggak usah, nggak usah. Nah, oke. Sampai ke BB bayi. Nah, sebentar ya digeser ke kanan. Yang lain bisa ya. Nah, display frekuensi table-nya jangan diklik, Mbak. We don't need that gitu. Nah, sekarang kita oke kan aja. Belum. Nggak muncul apa-apa, Mbak, kalau di oke. Belum selesai, Mbak Tiara. Diulangi, oke. Di outputnya nggak muncul apa-apa. Nah, statistiknya diklik. Sebelah kanan atas. Nah, apa sih yang mau kita sajikan? Nah, ada central tendensi yang sebelah kanan. Min, kita klik. Kemudian median, kanan atas, Mbak. Oke, kemudian mode ya. Kemudian summary-nya nggak usah karena nggak perlu, nggak usah. Jadi kalau nggak perlu ya udah nggak usah gitu. Kuartil persentil juga sepertinya nggak mesti banget ya kalau dalam apa namanya analisis univariat deskripsi kita tuh nggak terlalu perlu. Nah, kemudian di bawahnya paling standar deviasi ya. Standar deviasi, kemudian minimum, maksimum. Nah, kayaknya cukup itu. Jadi kita cukup sajikan 6 saja, lalu kita continue. Coba diklik chart, chartnya diklik. Perlu nggak ya? Nah, kalau teman-teman mau lihat kurva normalnya, itu boleh dicentang histogram. Uji normalitas. Uji normalitas tuh adanya di mana ya? Kayaknya saya nggak bisa jelasin sekarang ya. Ini teman-teman sampai setengah 10 ke jam 9 aja nih. Gimana? Yang tadi mulai jam 7, tapi kayaknya saya nggak kuat sampai setengah 10 nih. Ngantuk. Bentar, saya cek dulu. Data nomor kategori kita. Oke, uji histogramnya kita checklist aja, Mbak. Show normal curve on histogram, kita klik. Oke, kita continue. Histogram tuh diagram batang ya. Histogram namanya. Histogram kita oke kan. Nah, outputnya Mbak, tolong dimunculkan. Di sini belum kelihatan di saya. Nah, teman-teman di sini kan sudah muncul bagian frekuensi yang tanda merah. Setiap ada frekuensi tanda merah artinya itu hasil output yang baru ya. Hasil output baru. Nah, biasa yang paling atas pasti dia akan memunculkan nilai valid dan nilai missingnya untuk setiap variabel yang sudah kita pilih tadi. Ada umur ibu, berat ibu, HB1, HB2, sama PB bayi. Nah, kemudian di bawahnya ada nilai min, rata-rata, median, modus, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Nah, ini apa yang perlu kita sajikan nanti di dalam interpretasi? Yang perlu disajikan adalah biasanya semuanya. Pun kalau misalnya menganggap bahwa ada modus yang lebih dari satu angka dan itu merepotkan ketika interpretasi, modus itu nggak wajib untuk disajikan teman-teman. Jadi kayak teman-teman bisa lihat di sini, contohnya di variabel berat badan ibu nih. Di modusnya berapa? 46. 46. Teman-teman lihat ada simbol A di atasnya. Ya kan? Nah, di bawahnya ada apa tuh? Tulisan A itu artinya apa sih? Multiple modus exist. Ada tulisan di bawah tabel, tulisan kecil. Nah, itu the smallest value is shown. Nah, apa artinya? Artinya adalah ternyata ada angka-angka yang juga muncul sebagai modus.
Nggak cuma angka 46 doang loh. Ternyata yang berat paling banyak muncul nggak cuma 46, tapi ada berat-berat lain juga jumlah munculnya sama dengan 46. Tetapi kenapa yang 46 ini yang muncul? Karena yang dimunculkan adalah yang beratnya paling rendah gitu ya. Angkanya paling rendah. Nah, ini kan PR banget buat kita. Terus modus yang lainnya berapa aja sih? Dan itu it doesn't really important gitu. It's not really important gitu. Nggak untuk disajikan dalam analisis univariat kita. Maka modusnya nggak usah kita sajikan. Jadi yang perlu disajikan nilai rata-rata, nilai median, standar deviasi minimum dan maksimum saja. Itu sudah cukup ya. Jadi ada 5 unit dalam analisis univariat yang numerik itu adalah mean, median, standar deviasi, minimum, dan maksimum. Oke, cara menginterpretasinya gimana? Nah, saya beri satu contoh. Lain hal dengan data kategorik tadi, kalau kita cuma meng-highlight yang angka besar-besar saja, untuk data numerik ini semuanya mesti kita pakai, semuanya mesti kita baca, tetapi jangan lupa disebutkan satuannya. Contoh, ya, distribusi frekuensi umur ibu hamil, misalnya di Puskesmas X tahun 2025, didapatkan nilai rata-ratanya adalah 25 tahun dengan nilai median 24 tahun. Oke, umur artinya pendengar itu sudah menangkap, oke, satuannya adalah tahun. Nah, dengan standar deviasi 24,85 tahun, usia termuda. Nah, minimum ini jangan kamu baca sebagai minimum lagi ya, teman-teman ya. Tapi konteksnya disesuaikan dengan variabel itu. Kalau lagi ngomongin variabel usia atau umur ya disebutkan umur termuda ibu adalah 19 tahun dan umur tertuanya maksimum itu berarti kalau di konteksnya umur jadi tertua kan. Nah, umur tertuanya adalah 35 tahun. Seperti itu. Jadi semuanya harus dibaca. Karena masing-masing menginfokan hal yang berbeda dari satu variabel tersebut. Seperti itu teman-teman. Paham nggak? Gampang ya cara bacanya ya. Nah, sama dengan berat bayi gitu. Nah, berat bayi ini mesti juga teman-teman tekankan satuannya apa. Oh, satuannya gram gitu. Ya, berat ibu satuannya kilo. Kan beda ya. Beda satuan. Walaupun sama-sama berat, tapi satuannya beda. Nah, coba di scroll down. Di scroll down ke histogram. Nah, apa itu histogram? Nah, diagram histogram adalah diagram yang biasanya digunakan untuk melihat distribusi normal suatu data. Nah, teman-teman udah pernah belajar dulu di D3 gambar ini? Udah kenalan belum sama diagram ini? Histogram itu batangnya nempel-nempel ya. Nah, teman-teman boleh lihat di sini ada batang-batangnya. Saya mau menjelaskan sumbu yang bawah. Sumbu bawah itu sumbu X ya. Sumbu X ini menandakan apa? Umur ibu. Umur ibu dalam satuan tahun yang muncul tidak semua angka tapi range per 5 tahun. Ya, dari 0 ke 20. Kenapa langsung ke 20? Karena umur termudanya 19. Jadi nggak ada ibu yang umur 15, nggak ada yang 10. Jadi dibuatlah di situ angka termuda 20, ada satu posisi geser sebelah kiri yaitu 19. Dan kalau teman-teman nggak kaget, kalau teman-teman nggak kaget, kalau teman-teman tahu, ini mungkin agak kaget. Oh ternyata yang 19 tahun ini paling panjang diagram batangnya, benar nggak? Artinya apa? Dia paling banyak jumlahnya. Ada lebih dari berapa? Nah, kita lihat ke sumbu Y-nya. Sumbu Y-nya itu adalah frekuensi. Artinya jumlah satuan si ibu. Berapa orang ibu sih yang punya umur 19 tahun? Nah, kalau kita geserkan kursor ke batangnya, dia muncul nggak? Coba Mbak, turunin dikit. Nah, nggak muncul ya, nggak muncul. Nah, kalau kita lihat patokan garis di bagian sumbu Y itu adalah maksimal 6 orang. Artinya bisa mencapai 8, sekitar 7 atau 8 orang, ya nggak?
Ya, karena range-nya 0 ke 2, 2 ke 4, 4 ke 6 ya. Per 2 orang gitu. Nah, apa gunanya garis? Kok jadi berubah? Nah, apa gunanya garis lengkung ini? Garis lengkung ini adalah bertujuan untuk melihat apakah distribusi data dalam hal ini umur ibu itu normal atau tidak. Definisi normal itu kita lihat kurvanya. Ini seperti gunung ya, tapi kakinya timpang sebelah nggak, teman-teman? Lengkungnya. Iya, Bu. Iya. Ya, timpang sebelah. Teman-teman boleh lihat yang sebelah kiri. Dia lebih pendek ya, dan lebar gitu ya. Nah, yang sebelah naiknya agak agak curam gitu. Yang sebelah kanan kakinya lebih panjang dan landai. Ya, puncak puncak kurvanya ada di tengah-tengah nggak, teman-teman? Tidak. Tidak, Bu. Nggak di tengah-tengah. Jadi kalau secara kasat mata, variabel ini terdistribusi normal atau tidak? Tidak. Tidak. Jadi tanda kurva. Ini adalah kurva normalitas namanya ya. Tanda kurva menunjukkan data kita itu terdistribusi normal, itu salah satunya adalah gambar kurvanya berbentuk diagram lonceng yang sempurna. Posisinya itu kanan kiri kakinya seimbang. Gitu. Kalau dia mencong-mencong gini, ada kemungkinan dia tidak terdistribusi normal. Nah, tapi untuk membaca normalitas data, itu pakai kurva histogram merupakan penilaian kasat mata aja. Penilaian kasar. Perlu divalidasi lagi dengan penilaian statistik lainnya, seperti perhitungan skewness, dengan standar error skewness, dan lain sebagainya. Itu nanti kita bahas ya, teman-teman ya. Sekarang distribusi numeriknya aja dulu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya nggak? Apakah diagram histogram ini perlu disajikan nanti dalam skripsi? Jawabannya tidak disajikan dalam tabel bab utama. Ya, bab utama tuh yang ada di bab 1 sampai bab 6 tuh nggak perlu disajikan ya, teman-teman. Tapi disajikan dalam lampiran. Oke, jadi histogram ini juga perlu disampirkan atau dilampirkan dalam lampiran. Ya, setelah daftar pustaka kan kemudian ada lampiran nanti deskripsi. Nah, ini baru dimunculkan histogram-histogram yang sudah kita punya. Seperti itu, teman-teman. Ada yang mau tanya? Oke, kalau tidak ada, kita lanjut. Variabel apa lagi tadi? Nah, siapa yang mau coba interpretasi? Nah, ini kalau coba kita lihat dulu deh diagram kurva normalnya dulu. Menurut teman-teman semua, berat badan ibu apakah terdistribusi normal atau tidak? Lihat kakinya, sama nggak? Tidak. Bu. Tidak. Jadi, kemungkinan dia tidak terdistribusi normal. Ya, kemudian scroll lagi ke bawah. Kadar HB ibu pertama, teman-teman lihat kira-kira normal nggak tuh? Normal. Gimana, Mbak? Normal, Bu. Normal, kakinya panjang sebelah nggak sih? Oh iya, Iya, panjang Bu. sebelah. Panjang Jadi sebelah. panjang sebelah. Iya ya, Beda, Bu. panjang sebelah ya. Nah, secara kasat mata dia seperti tidak normal. Paling banyak kadar HB-nya 10, ya kan? Nah, tapi banyak sebaran lain yang kurang dari 10 gitu. Mulai dari 6 sampai ke 10 itu banyak distribusinya. Kalau yang sebelah kanan, setelah 10 ada tapi jumlahnya tidak merata. Ada yang tinggi, ada yang sangat rendah gitu ya. Sehingga membuat diagram atau kurva kurva normalitasnya tidak simetris kanan kirinya kakinya seperti itu ya. Oke, lanjut ke kadar HB ibu kedua coba Mbak. Nah, lihat ini simetris nggak? Metris, Bu. Iya, Bu. Iya. Ya,
Hampir Sama simetris ya. Jadi kalau kita menilai berdasarkan kasat mata, kita boleh asumsikan ini sepertinya datanya terdistribusi normal meskipun kakinya nggak sempurna banget ya. Teman-teman bisa lihat yang kiri dia agak naik dikit ya. Yang kanan dia lebih melandai ke sumbu X-nya gitu. Yang kiri dia agak naik dikit karena ada yang memiliki kadar Hb 9 dengan jumlah sekitar 2 orang ya. Sekitar 2 orang punya kadar Hb 9, tapi yang kadar Hb-nya 13 itu cuma ada 1 orang. Jadi dia punya selisih satu angka di sini. Garisnya beda, kanan kiri yang beda dikit. Nah, nanti perlu dicek ulang pakai uji statistik lagi. Ini benar-benar normal atau enggak gitu ya. Coba scroll lagi ke bawah kayaknya terakhir ya. BB BB bayi ya. Nah, BB bayi ini gimana teman-teman? Normal nggak menurutmu? beda, Tidak, Bu. beda. Beda, Bu. Beda ya. Beda Bu Beda ya. kakinya. Kakinya yang kanan agak panjangan ya daripada yang kiri ya. Oke. Nah, nanti saat pelatihan uji normalitas kita akan pelajari lebih lanjut. Nah, sekarang saya mau minta tolong kita balik lagi ke atas, Mbak, yang ada tabel hasil analisis univariat yang numeriknya ada min, modus, median, minimum, maksimum. Nah, udah banyak nih, Mbak Tiara aja outputnya udah panjang banget. Nanti latihan terus ya. Coba. Nah, ada yang mau coba interpretasi nggak? Tadi umur saya udah interpretasi. Ada 4 nih. Silahkan Mbak Mas semua. Kira-kira bagaimana cara membacanya? Berat badan ibu, kadar Hb pertama kedua, dan berat bayinya. Silakan yang mau coba. Saya boleh, Bu? Ya, silakan Mbak Anis. Dicoba ya, Bu. Ini Ya, untuk kategori berat badan ibu, terdapat rata-rata dari berat badan ibu. Mbak maaf, bukan kategori ya. Oh ya, Variabel. variabel ya, maaf, Bu. Ya, Dari ya, silakan. variabel berat badan ibu, terdapat rata-ratanya yaitu 56,6%. Lalu data yang Satuan berat badan apa Mbak? 56,6 kilogram. Nah, ya dilanjut. Lalu terdapat data yang terberat atau terbesar yaitu 75 kilogram dan data yang terkecil yaitu 45 kilogram. Oke, Sudah, Bu. tadi ya ini adalah variabel berat badan ibu ya dengan satuan kilogram. Nah, nilai rata-rata berat badan ibu adalah 56,6 kilo dengan median dengan nilai tengah adalah berapa Mbak? 55 kilo. 55 Nah, kilogram. modusnya nggak usah dibaca. Standar deviasi nggak dibaca juga nggak apa-apa sebenarnya. Nah, terus berat terendah gitu boleh ya disebutkan ya. Berat terendah ibu adalah 45 kilo dan berat tertingginya adalah 75 kilo. Ya, seperti itu. Oke, itu cukup oke. Jangan lupa satuan akhirnya ya Mbak ya. Nanti disesuaikan dengan variabelnya apa gitu. Oke. Ya, Bu, baik, Bu. Selanjutnya, ya terima kasih Mbak Anis ya tadi ya. Silakan yang ke berapa nih? Variabel yang ketiga, kadar Hb ibu. Mau coba boleh di on mic? Ya Mbak Mega silakan. Dari hasil penelitian terhadap 50 ibu di Puskesmas X tahun 2025, diketahui variabel kadar Hb dengan rata-rata Hb 10,3 gram per desiliter. Kemudian nilai tengah Hb di 10,2 gram per desiliter. Modus Hb Modusnya nggak usah Mbak. dan Modusnya nggak usah, kita lewat aja Mbak modusnya. Hb terendah ibu diketahui pada 7,2 gram per desiliter dan Hb tertinggi pada 13,2 gram per desiliter. Oke.
Oke, jadi eh nilai rata kadar Hb ibu adalah 10,3 mgdl ya. Kemudian eh nilai mediannya adalah 10,2 mgdl dengan nilai minimum. Nilai minimum itu artinya Hb terendah ya 7,2 dan Hb tertinggi adalah 13,2 mgdl. Oke, oke Mbak Mega seperti itu. Terima kasih ya Mbak. Kemudian yang berikutnya kadar Hb kedua nggak usah lah BB bayi ya silakan BB bayi. Siapa yang mau coba? Saya Bu, Ya silakan Mbak Tiara. dari hasil analisis statistika berat badan bayi di Puskesmas X, didapat total 50 responden, nilai rata-rata 3.170 gram, nilai tengah 3.150 gram, standar deviasi 584 gram, berat badan bayi terendah 2.100 gram, dan berat badan bayi tertinggi di 4.100 gram. Oke, berat badan bayi tertinggi 500 4.100 gram, satuannya gramnya. Oke, sudah oke. Ya, terima kasih Mbak Tiara. Oke, nah, eh eh, sudah jam 9. Teman-teman, mohon maaf sepertinya saya tidak bisa lanjut ke tanggal 10 ya. Kita tetap selesai jam 9, nggak masalah kah? Di samping saya sudah ada yang minta ditidurin. Sudah, sudah Tidak minta apa-apa, Bu. ini dia, minta haknya, minta haknya untuk dikeluarkan. Oke, mohon maaf. Jadi hari ini kita sampai ke interpretasi numerik dulu ya. Nah, tugasnya adalah, karena tadi kita sudah coba menganalisis semua variabel, baik yang kategorik dengan yang numerik. Teman-teman silahkan, tadi kan kita sudah kerjakan bersama-sama ya, jadi hasil SPSS-nya tidak perlu dilampirkan. Yang dilampirkan adalah hasil output yang terbaru, ya. Hasil output terbaru yang tadi sudah kita coba sama-sama. Kemudian mohon dilihat contoh pada halaman berapa nih bentuk penyajian data ya? Halaman 87 ya? Ya betul. Bukan ya? Ini uji normalitas. Bentar, bukan uji normalitas. Mana tadi ya? Saya udah lihat. Teman berapa Mas yang kategori analisis kategorik dengan numerik deskriptif? Nah, contohnya itu ada di, kalau yang numerik ada contohnya di halaman 101 ya, tabel 5.5, gimana cara menyajikan data numeriknya. Kemudian data kategoriknya itu ada di halaman 5.4. 5.4 boleh dibikin tabel ringkasan seperti itu saja. Halaman 89, 5.4 tabel. Jadi tabel kategorik itu bisa berupa tabel tunggal. Tabel tunggal tuh yang di contohnya 5.3, 5.2 tuh tabel tunggal ya. Kemudian, maaf, 5.2 tuh bukan tabel tunggal. 5.3 aja yang tabel tunggal. Yang 5.4 tabel gabungan. Teman-teman saya bebaskan silakan mau bikin tabel yang tunggal satu-satu atau mau digabung dulu tabelnya jadi satu baru diinterpretasi. Jadi kita kan tadi udah belajar nih cara interpretasi. Saya cuma minta tolong diulangi ya. Setiap variabel yang tadi kita sudah bahas, silahkan diinterpretasi dengan bahasa masing-masing. Seperti itu. Cukup jelas tugasnya? Cukup ya? Oke, kalau cukup saya rasa kita bisa tutup sesi malam hari ini. Selamat beristirahat. Hari ini lumayan, kalau menurut saya lumayan berat ya, karena hujan gitu. Kalau hujan sepanjang hari itu seperti suasana bekerjanya juga jadi lebih berat gitu ya. Oke, sampai bertemu lagi minggu depan. Semoga sehat selalu semuanya ya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dan gangguan teknis tadi ya. Kita tutup dengan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini nanti rekamannya ke split menjadi 2. Mungkin ada 2 link nanti ya. Nanti saya info ke Mas Puji ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Terima kasih, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Bu, terima kasih. kasih. Ya, saya end meeting ya.